Selamat sore semuanya, tiba waktunya kita akan kembali mempersiapkan diri untuk trading plan besok tanggal 17 November 2021 ya. Kita akan simak sama-sama. Ada 12 saham yang saya pandang memiliki probabilitas cukup baik untuk kita tradingkan besok dan berpotensi cuan dalam 1 sampai beberapa hari. Namun sebelumnya, seperti biasa kita akan menengok dulu bagaimana indeks global bergerak dan juga IHSG pada hari ini, yaitu tanggal 16 November 2021. Ya, ini tanggal 16 seperti yang saya infokan di video kemarin lusa. Anda bisa lihat bahwa saya prediksi IHSG akan melakukan tes support di sekitar 6.616 ya. Dan kemungkinan besar karena itu didukung oleh support weekly dan daily yang cukup kuat, maka akan terjadi pantulan. Makanya saya gambarnya garis melengkung ya. Setelah turun ini kemungkinan akan ada reaksi penolakan dari support dan harga akan kembali naik. Moga-moga aja nanti berlangsung lumayan ya, bisa tembus lagi resistennya. Dan seperti yang kita lihat hari ini benar ya, terjadi pantulan. Jadi saya akan bilang kalau misalnya harga itu menyentuh support, walaupun kita tidak memakai bandarmologi ya, itu kebanyakan probabilitasnya tinggi akan terjadi setidaknya ada reaksi ya. Justru ini reaksinya malah jauh lebih baik daripada yang kita prediksi sebelumnya. Kita akan prediksi untuk tertahan sebentar, ternyata pantulannya cukup oke ya. Itu tentunya tidak lepas dari pengaruh saham-saham indeks global dan Asia yang hari ini juga termantau naik cukup kencang. Misalnya HSI kita lihat tuh ya, hari ini tanggal 16 HSI bullish banget dan dia berusaha untuk ngetes lagi resisten yang ada di atas kira-kira 25.842an. Kemungkinan dia besok atau beberapa hari dia kayaknya masih akan berusaha untuk mengejar resisten ini. Dan kalau kita lihat sini sebenarnya dia sedang melakukan tes resisten yang pertama kali sudah sempat dites. Jadi ini nanti penentuan, kalau misalnya dia bisa tembus dua kotak ini, itu tentu sesuatu pertanda yang baik bagi HSI untuk memulai fase uptrendnya kembali. Namun bila gagal ya, kita lihat di sini ada trendline yang dulu pernah kita gambar. Ya kalau misalnya dia kena di sini pas juga dengan trendline yang ada di sini, kemungkinan akan ya merupakan babak atau hari yang seru untuk pertarungan indeks di sini. Ini juga ada resistennya ya untuk indeks HSI. Nah kalau misalnya dia gagal jebol ya kemungkinan masih akan turun lagi ya. So itu untuk HSI. Kemudian kita lihat DE40 atau indeks Jerman. Saya sukanya sebagai patokan untuk indeks yang mewakili negara Eropa. Hari ini juga sangat bull ya. Jadi tadi juga sudah breakout dan saya sendiri sudah take profit untuk indeks DAX ya, sesuai dengan sinyal yang saya berikan juga dalam grup DAX. Maksud saya indeks global ya, saya ada grup khusus untuk trading itu dan kita sudah sama-sama meraih profit, ternyata breakout ya. Jadi kemungkinan besar nanti malam menurut saya ada potensi S&P mungkin saja ya, walaupun sekarang tampaknya belum terlalu kuat kelihatannya untuk menembus resisten. So kita tidak tahu, ada harapan, maksud saya kemungkinan sih bisa saja agak naik ya, tapi kalau dilihat saat ini sedang doji dan agak turun, sedangkan indeks Amerika ini adalah kaptennya dari semua indeks global ya. Tentunya dia akan diikuti oleh banyak indeks, bukan dia ikut, tapi dia akan banyak diikuti. So ini saya belum bisa komen, tapi moga-moga aja bisa ikutan naik ya. Kalau misalnya naik ya tentu besok ada harapan IHSG akan meneruskan perjalanannya ke atas. Nah ini tampaknya belum terlalu kuat, DJI juga belum terlalu kuat. So let's see, merupakan malam yang seru nanti kalau market Amerika malam ini buka. Apakah MA20 di sini mampu menahan laju turunnya ini yang 3 hari berturut-turut atau malah jebol ke bawah. So menarik untuk kita perhatikan. Nanti jangan lupa jam 8.30 malam waktu Indonesia itu adalah jam bukanya Dow Jones ya, Anda bisa pantau. Baiklah, so sementara prediksinya untuk IHSG besok
Ya ini boleh dikata masih ketahan oleh resisten juga IHSG ya, sejenak aja naiknya. So dia dekat dengan resisten ya. Mungkin menurut saya besok akan sedikit tertahan ya, nggak langsung terbang lagi. Mungkin akan tertahan sedikit sideways sebentar. Oke, itu untuk indeksnya. Sekarang kita masuk ke saham yang potensi. Besok apa yang berpotensi? Menurut saya di bidang developer perumahan ada JTRA dan BSDE. Nanti BSDE saya bahas juga ya. Sebenarnya sih mirip-mirip. Jadi untuk JTRA kita lihat dia sudah membentuk higher high dan higher low ya. Higher high ini high, ini higher high, ini higher high, ini low, higher low, higher low. So menurut hukum price action ya. Jadi menurut hukum price action masih ada potensi CTRA kalau kita gambar channelnya di sini masih ada potensi, saya kira besok nyampe lah ya. Menurut saya dia akan sampai ke sini karena ini resisten sudah dites 7 kali lebih. So masa besok nggak jebol ya, volumenya juga stabil walaupun nggak terlalu besar hari ini. So masih ada potensi bagi Anda yang ketinggalan ya, belum masuk, Anda bisa nawar sedikit di bit-bitnya di mungkin 1130 atau mau langsung hajar kanan dengan stop loss di 1075. Saya kira ada potensi untuk ngetes area 1185. It's okay untuk day trade. Moga-moga aja jebol ya dan bisa kenceng banget, bisa tembus ke 1260, tapi itu mungkin tidak besok. Ya mungkin dalam beberapa hari. So masih ada kesempatan, silahkan Anda kalau mau ambil JTRA. Kemudian saya lihat ada ESA baru ketemu tadi sore ya, kebetulan ada di watchlist juga. So far masih tertahan oleh support, demand, dan juga atapnya dari ascending triangle ini. Jadi masih seller belum mampu menjebolnya dan cenderung buyer masih berusaha mempertahankan harga. Kita lihat ini naiknya pelan-pelan 1, 2, 3 tapi pelan tapi lumayan pasti gitu ya. Saya kira besok mungkin ya ada koreksi sedikit kemudian naik lagi, koreksi sedikit naik lagi. Atau moga-moga saja ada surprise yang tiba-tiba meledak dan mungkin retest lagi 388 ya, siapa tahu, itu tergantung bandar. So kita bisa pantau aja dan menurut saya boleh dicicil nabung aja dengan stop loss di 294. Moga-moga segala meledos dan bisa cuan cukup lumayan ya. Kemudian ASA juga mirip sama ESA ya. Jadi menurut saya ini masih ada potensi untuk bull. Ini mungkin naiknya juga ketimik-ketimik tapi lumayan, volumenya kalau kita lihat juga cukup stabil. So Anda boleh masuk. Ini masih ditahan oleh 2MA 50 dan 20 dan juga oleh beberapa support ya. Kita lihat di sini ketahanan ada support daily. Juga ini ada support daily yang kedua. Kesimpulannya untuk ASA boleh masuk ya, boleh masuk dengan stop loss agak ketat mungkin di 3410 atau di 3710 ya. Tapi hati-hati ya, ini sudah dekat juga dengan resisten ya. Jadi ya, tapi kalau kita lihat volumenya cukup menarik ya, cukup meningkat. So saya kira ada potensi masuk sampai cukup dalam lah, kira-kira mungkin 3900 saya kira bisa dapat. Itu untuk ASA ya, untuk ASA. Jadi mungkin prediksi saya bisa sampai sini lah. Kemudian Anda boleh take profit ya. Itu ASA. Kemudian ada agro juga cukup oke. Hari ini cukup lumayan signifikan naiknya ya. Ini juga polanya cukup bagus, membentuk higher high, higher low, dan ini membentuk higher low, ini membentuk higher low, dan kemudian dia mantul dari EMA 2050 juga dan dari trendline. Volumenya cukup meyakinkan ya. So saya kira ada potensi ASA akan lanjut ke 2330 atau 2430. Anda boleh masuk atau mungkin nawar-nawar sedikit di 2200-an. Siapa tahu dapat pantulan sedikit gini kemudian baru naik. Stop lossnya Anda jaga di 2030 atau di bawahnya lagi di 1990 ya. Itu untuk ASA. Agro ya. So saya kira
potensi sih sampai 2430 ya. Silakan masuk dengan stop loss yang sudah saya sebut tadi. BSDE juga mirip dengan CTRA, dia mantul persis banget dari resisten support yang pernah saya gambar beberapa waktu yang lalu, dan ini mantul sedikit kemudian langsung bull ya, dan ini sekarang dia sudah menjebol lagi resisten yang ada di atasnya, sudah breakout lagi. So ini menarik, silahkan Anda masuk dengan stop loss di 1140 atau di 1120. Ini bukan paksaan untuk beli ya, maksudnya secara price action Anda boleh masuk, secara hukum price action itu layak untuk dimasuki ya. Setidaknya kalau kita gambar tren lainnya ya, untuk penguat, faktor penguat aja, saya kira kalau kita gambar trend line ya at least ya bisa lah sampai di sini. Ada resisten juga 1260, sangat mungkin ya, sangat mungkin bisa sampai ke 1260. Oke, itu untuk BSDE cukup bagus, CTRA juga cukup bagus. Kemudian ada IDPR. IDPR ini juga bagus. Ini dulu banget ya saya gambar, ini kapan ini? September ya. September saya gambar, ternyata baru sekarang mulai kelihatan agak terrealisasi. So Anda boleh buy dengan stop loss di sekitar 212 atau 202. Moga-moga aja dia bisa mencapai resisten nyampe lah sini menurut saya ya, 300 tuh pas kan. So menurut saya ini bentuknya bagus ya, mirip bull flag pattern, tapi ya nggak mirip-mirip banget. Saya kira ini ada potensi digoreng lagi dalam beberapa hari ini. So Anda boleh masuk langsung ya, buy dengan HK dengan stop loss di 212 atau di 202, atau mungkin Anda boleh nawar-nawar dikit di 232 kalau misalnya besok dikasih ada pullback. Kalau misalnya opening market dia agak-agak turun, bisa juga Anda nunggu dengan lot yang lebih besar di 234 ya. Kalau HK goreng-goreng gini, saya pribadi lotnya nggak besar-besar banget ya, jauh lebih kecil ya, belum tentu jauh lebih kecil yang jelas, cuman ini untuk main cepat ya, jadi bukan untuk hold swing-swingan yang terlalu lama. MITI saya lihat juga ada potensi, chartnya cukup bagus banget. So ini sudah tidak perlu dijelasin ya, udah kelihatan ini bagus ya. Ini sudah break juga dari ini, dari downtrend line-nya tuh, ini bagus banget. So Anda bisa mulai masuk, coba aja Anda nawar-nawar, siapa tahu ada antrian yang cukup tebal di sekitar 172an ya, siapa tahu dapat antrian kemudian bisa ikut terkerek naik ya. Kalau misalnya Anda mau HK juga tetap kalau bisa nawar-nawar dikit-dikit, 185, 180, 179, coba dengan stop loss agak ketat, kira-kira di 162 ya. Kalau mau ngejar itu stop lossnya harus ketat. Stop loss maksimal di 136 ya kalau Anda masuk di sini atau mungkin masuk di sini ya, kurang lebih ya. Anda lihat nanti besok order booknya. Kemudian ada PPGL ya, PPGL ini juga menarik, dia sudah breakout dari resisten terdekatnya, ini sudah breakout. Anda boleh cari entry yang bagus di sini sekitar 130, 129 ya, cari bidnya, antriannya yang cukup tebal dengan stop loss kira-kira di 111 atau di 108 ya. Moga-moga ke pick up dan bisa ke bawah terbang ke atas. Overall ini sudah golden cross, sudah di atas MA 200 dan 50 dan 20. Very good ya, sangat menarik. Ini juga kalau kita gambar trend line kita gambar trend line ya. Gambar trend line itu juga sangat uptrend ya, uptrendnya sangat sehat. So setidaknya dia akan nyampe ke ya mungkin 150-an lah, 150 atau 149 ya, pas di sini juga ada resisten. Kalau kita gambar pas di sini juga ada resisten. Nah ya, silakan masuk dengan stop loss yang saya infokan tadi, karena ini gorengan ya, siap-siap ya, jangan deg-degan kalau misalnya dibanting naik turun. So itu sebabnya supaya nggak terlalu deg-degan, jangan terlalu besar
ya, kecuali kalau Anda dapatnya harga bawah. Oke, kemudian ada auto. Jangan terlalu besar juga artinya bukan terlalu kecil ya saudara ya teman-teman ya. Jadi ya sepantasnya tapi dapatnya lumayan gitu. Itu yang sehat kalau main gorengan. Kemudian ini juga sudah breakout dari downtrend line dan lanjut naik ya. Ini sangat oke kalau Anda mau cari mandolannya, coba cari tawar-tawar harga 12.70, 12.75. Anda boleh masuk dengan stop loss di 12.15 atau di 11.95 ya. Moga-moga bisa terbang sampai ke 1435-an. Ya, ini menarik banget, ini bull flag pattern. Ya, saya kira akan nyampe ke atas. Oke, setelah auto ada BRPT. Sorry. BRPT barusan saya info tadi di grup, cukup menarik karena dia berpotensi breakout dari downtrend line weekly. Ini sebenarnya kapan hari sudah sempat breakout tapi digagalkan lagi, kemudian dibawa turun, keluyuran, nggak kuat naik lagi, dan ini ternyata membentuk pattern yang cukup lumayan W, dan kemudian dia mulai breakout hari ini ya. Hari ini udah breakout di sini. Volumenya juga sangat bisa dipercaya. Ya, volumenya sangat bisa dipercaya. Oke banget. So, menurut prediksi saya, kemungkinan besar dalam 1-2 hari ini dia akan breakout dan sampai ke resisten 1135. Ya, kalau bisa lebih apa enggak, kita pantau lagi nanti besok apa yang terjadi dengan BRPT. Mungkin secara live saya akan infokan di grup. Tapi secara weekly pun, kalau misalnya Anda mau hold bagi para swinger, kalau misalnya Anda bisa nahan profit sampai ke 1475 atau 1500, saya kira sangat mungkin. Ya, karena di atas ini resistennya udah kecil-kecil, nggak terlalu kuat lagi. Kecuali ini agak kuat ini, 1245. Ya, BRPT menurut saya dengan volume yang segede ini untuk yang kedua kalinya, saya kira kali ini serius. Ya, moga-moga nggak PHP. Didukung dengan pola W, didukung dengan apa nih, MA-nya menukik ke atas dan mau golden cross dengan MA 50. Dan kemudian kalau kita gambar trend line ini persis berada di resisten 1135. So besar harapan kita dia nyampe ke sini. Mari kita saksikan sama-sama dalam minggu ini ya, atau dalam sampai minggu depan lah, moga-moga terwujud. Seru kan trading. Kemudian LPCK ini juga menarik, membentuk pola bull flag pattern. Bull flag walaupun nggak terlalu sempurna pattern ya. Saya kira ada potensi untuk LPCK Lipo Cikarang. Saya kira ada potensi lah sampai sini 1340, atau Anda boleh take profit juga di 1415 ya. Anda bisa masuk dengan stop loss di 10.10 atau maksimal di 965 atau 950. Ya, ini moga-moga dalam beberapa hari ini dibawa terbang ke atas seiring dengan saham BSDE dan saham Ciputra ya. Ini sama-sama developer. Lipo Cikarang ini developer. So, ada potensi akan ikut sentimennya untuk naik. Ya, saya dengar juga untuk sentimennya developer China yang bangkrut sudah mulai ringan, nggak terlalu mengkhawatirkan lagi. Itu mungkin juga menurut saya mungkin membawa sentimen yang lumayan positif. Ya, kalau kita lihat ini juga habis mantul dari MA20 dan dari support daily. So, Lipo Cikarang ya, recommended banget menurut saya. Jangan ketinggalan. Kemudian MDKA. MDKA dengan terus naiknya XAU USD, dengan terus naiknya harga emas dunia karena inflasi yang berkepanjangan dan tertinggi selama ini, inflasi dunia ya, Amerika maksud saya, itu membawa kecenderungan orang-orang mengambil lindung nilai yaitu emas. Makanya karena XAU naik, nanti kita lihatnya, maka cenderung MDKA ini juga naik, dan persis banget dia mantul dari pangkal tanda panah yang pernah saya gambar beberapa hari yang lalu. So, selamat bagi yang sudah masuk. Saya sendiri juga sudah masuk. Pasang stop lossnya di 3190. Mari kita saksikan, moga-moga showtime ya untuk MTKA, moga-moga showtime. Sampai berapa targetnya Pak ya, moga-moga kita lihat lah ya weekly-nya. Wah, ini all time high. All time high ya teman-teman. Ini menarik banget, sejarah baru.
So nggak ada resistennya. Jadi siapa yang masih ketinggalan, Anda boleh nyusul dengan Anda coba cari besok. Kalau misalnya dikasih pullback, coba Anda cari di bit-bit area yang tebal di dekat-dekat sini. Ya, coba Anda cari di 3470, siapa tahu dapat ada bit yang antrian yang cukup lumayan untuk nawar. Dan semoga Anda tidak tertinggal, moga-moga boleh kecempur naik dan ikut pesta. Ya, kalau pestanya gagal bagaimana Pak ya? Stop loss di 3190 atau kalau mau ketat di 3280. Tapi saya kira enggak, karena XAU kalau saya lihat terus naik ya, breakout. Nah, ini gambar saya yang lama, mampukah menuju trendline kedua? Dan ternyata dia sudah jebol dari trendline yang pertama ini. Ini daily trendline kayaknya yang sudah jebol. Saat ini sedang menguji resisten weekly. Tapi ini adalah tes yang kedua. Kelihatannya sih lumayan ngotot untuk naiknya. Daily ya, ini resisten daily bukan weekly. So kita nantikan aja bagaimana kilau emas akan berlanjut dalam minggu ini dan dalam minggu depan. Nah ini very long term, saya pernah gambar. Kalau dia misalnya bisa breakout dari trendline yang bintik-bintik ini, dan apalagi kalau dia bisa tembus 1915an tadi saya ngomong di grup ya, potensi dia bisa sampai ke 2047 atau sampai 2000 ya, minimal sampai 1950an dulu lah. Tapi kayaknya dia bisa nyusul lagi ke area 2050. Wah, kalau emas sampai setinggi ini itu ada apa ya? So seru banget market bulan-bulan dan minggu-minggu ini ya, kita lihat aja apa yang akan terjadi. Yang penting kita trading dengan analisa yang baik, dengan upaya probabilitas yang paling tinggi, dan kita batasi resiko kita dengan stop loss. Selama itu Anda lakukan, Anda tidak akan kehilangan modal ya. Jadi trading Anda akan sehat, Anda tidak kepikiran, modal Anda stabil, bukannya tidak pernah berkurang ya, stabil. Dan pasti dengan probabilitas yang cukup tinggi, dengan kita analisa bareng-bareng, maka kemungkinan besar Anda tetap akan profit dan modal Anda terjaga. Ya, semoga kita semua bisa trading dengan semakin baik, semakin sehat, dan semakin confident. Saya kira sekian dulu untuk beberapa pandangan saya untuk besok ADX, Indeks Saham Gabungan Indonesia, beberapa saham pilihan tadi. 17 November 2021, moga-moga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit. Terima kasih.